Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara ibu nggak kedengaran ya? Lagi puasa boleh? Boleh, kalau salam boleh. Dalam Al-Quran itu ada Allah menyebutkan Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Surah Nisa. Baiklah itu minta hayatun hayatun asal minta Allah. Ini Allah yang muslimin. Ketika kamu diberikan salam penghormatan, kalau kita salamnya Assalamualaikum ya Pak ya, maka jawablah dengan yang lebih baik dari yang memberi salam itu, atau minimal samalah minimal jawabannya. Karena Allah menghitung setiap kebaikan yang kamu lakukan. Saya mau tanya Bapak Ibu, mau dikasih nilai berapa salam tadi? Boleh nggak saya kasih nilai? 2 orang, boleh nggak nilainya? Nilainya 55. Maaf ya. Kalau apanya KKN-nya nggak lulus. Kalau kami di sekolah, KKN kami agama 7. 5 kali 5 berarti belum lulus ya. Harus remedial. Remedial. Ibu mau nggak dikasih nilai 100? Mau. Ibunya nggak mau kayaknya. Oke. Dalam hadis Rasulullah SAW sebutkan, ketika salam itu diberikan oleh seorang pemberi salam, hukumnya apa? Pemberi salam itu hukumnya sunnah. Menjawab baru. Jadi ini ya. Memberi Rasulullah menjawab adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Sama dengan penyelenggara jenazah, fardu kifayah. Apa artinya? Apabila dikatakan oleh satu orang, maka terlepas kewajiban yang lain. Tetapi yang jawab salam yang dapat pahala, yang mengerjakan fardu kifayah, yang mandikan, yang nyolatkan, itu dapat pahala. Yang nggak nyolatkan nggak juga. Jadi biar fardu kifayah itu namanya, tapi dapat pahala ya Bu ya. Oke. Fasiduhu, tambahkan salam itu kalau menjawabnya wa maghfiratu wa ridwana. Kayak tadi udah lama nih, cuma prakteknya jarang, ya kan? Jadi jawab dengan wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuhu wa maghfiratuhu wa ridwana. Jadi baru nilainya 100. Oke, kita mulai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama lagi nanti ya, tadi nggak buka itu suaranya kedengaran itu. Oke, sebagian dapat nilai 75, sebagian masih 50 ya masih. Ya, satu lagi kenapa 75? Tadi masih ada saya dengar waalaikumsalam, waalaikumssalamu. Ya, itu nyambungnya tuh. Mim dhammah alif lam sin, ya betul. Waalaikumssalamu. Bukan disukunkan, bukan dimatikan kumnya. Tapi kalau bersalam assalamualaikum itu mimnya sukun. Tapi kalau waalaikummus itu dhammah. Jadi ada sambungan tasdid huruf sinnya. Alif lam samsiah. Jadi waalaikumssalamu warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuhu wa ridwana 100. Oke. Kita ulangi lagi nih, kan sudah selesai ini kalau selesai. Ya ngaji banyak panjang yang kecil aja nggak selesai gimana ya? Ya kan? Oke, saya ulangi ke 100 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cakep, alhamdulillah. Dapat nilai 80 dan 95. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, hamdan hamid, hamdan syakir, hamdan yu'afi, ni'amahu yukafi mazidah. Hamdan syukurillah alladzi a'tana bi katsir ni'mah wa hiya ni'matul hayat wal islam wal iman ala qulubina. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qtari fi ma ataka Allahu dar-akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya
wahsin kama ahsanu billah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Dalam surah Al-Qasas ayat 77. Jamaah salat subuh, qabliyah subuh dan salat subuh yang dapat Allah Subhanahu wa taala dan saya sayangi. Kita kembali bersyukur Allah Subhanahu wa taala. Kita dikumpulkan di tempat yang baik, di hari yang baik, ya, bersama sahabat-sahabat kita yang baik ini, ya, untuk satu niat bithalabul ilmi, menuntut ilmu, ya. Alhamdulillah Allah berikan kita secercah iman serta kemauan juga kesadaran untuk mau mendatangi panggil Allah Subhanahu wa taala yang dilantunkan daripada lisannya muazzin. Hakikatnya itu adalah panggil Allah, ya. Dan tidak semua orang mampu untuk melaksanakannya. Ya, kalau kita kalkulasi berapa jumlah kakak di sini PRT, jumlah kakak ada berapa? Ada 100? 200? Berapa? Belum ngitung. Enggak lupa ya. Lain tahu ya. 200 ya, 200 yang datang berapa? Ada dari 20% ya, belum ya. Jadi itulah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Bapak Ibu sekalian yang melawan nafsu tidurnya, ya, melawan nafsu malasnya itu untuk melangkah ke masjid ini dalam rangka melaksanakan perintah Allah, melaksanakan sholat sekaligus kewajiban kita ini. Ingat, majelis ta'lim ini bukan fardu kifayah, tapi fardu ain. Fardu kifayah tadi, jawab salam, ngurus jenazah, menuntut ilmu dunia itu fardu kifayah. Tapi kalau ilmu agama fardu ain, ya, tidak diterima ibadah kita tanpa ilmu. Ya, harus ada ilmu ya, makanya hari kita ngaji, tema kita hari kita angkat, ya, karena ini spesial, ya, saya juga datangnya ini, ya, mengisi kekosongan kita di minggu kelima ini, ya, program saya hari kelima dengan tema ya spektakuler ini, ya, ya, artinya Bapak Ibu udah baca nggak tema kita malam ini? Apa sebelum? Nggak lihat atau nggak bisa ya kemarin? Persiapan, ya, ya terbaik, ya, ketika pulang kampung abadi. Ini persiapan kita. Kenapa yang kita angkat? Ya, memang momentumnya ini adalah kita memasuki tahun baru Hijriah, ya, 1444 Hijriah. Kenapa tema ini kita angkat? Karena tujuan hidup kita adalah untuk balik kampung. Ya. Kalau ditanya siapakah orang-orang yang paling bahagia? Orang yang paling bahagia itu bukan orang yang punya jabatan tinggi. Siapakah mereka? Bukan yang punya harta yang melimpah. Siapa mereka? Bukan punya relasi yang banyak, ya, hidup yang mewah, bukan. Tapi ketika dia bisa mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya ketika kembali pada Allah Subhanahu wa taala, itulah orang yang berbahagia. Dan orang berbahagia itu adalah diawali dengan husnul khatimah. Itulah hakikat tujuan seorang hamba. Ayat yang saya bacakan tadi Al-Qasas ayat 77, boleh nanti buka HP-nya, ya. Allah perintahkan kepada kita, wa bertari fima ataakallahu dar akhirah. Ada perintah di sana untuk carilah sekuat tenaga kalian apa yang Allah sediakan untukmu akhirat. Pertama kalimatnya akhirat dulu, bukan dunia. Allah siapkan ini untuk kita mencari akhirat. Jadi mindset kita harus mulai hari ini kita pasang, apapun yang saya lakukan ini tujuannya untuk akhirat. Itu dia. Saya bekerja untuk apa? Untuk bekal akhirat. Saya ngaji untuk apa? Bekal akhirat. Itu mindset yang kita lakukan. Kemudian dulu kita pernah dengar Ustadz atau apa menyampaikan, ya, akmal
Di dunia kata ta'ishu abada. Kerjakan kamu untuk duniamu seolah-olah kamu hidup selama-lamanya. Wa'mal ya ketika keadaan kamu terkadang. Tapi buatlah untuk akhiratmu seolah-olah kamu mati besok hari. Perbandingan tujuan dunia dan tujuan akhirat, saya ingat banget itu ya. Pernah itu Allahyarham ada Zainul Z menyampaikan menyeimbangkan antara dunia akhirat. Konsep Al-Quran sebenarnya lebih dari itu. Kita harus mengutamakan akhirat ketimbang dunia. Kalau kita menyeimbangkannya nggak bisa balance. Kenapa nggak bisa balance? Begini, kehidupan dunia dan kehidupan akhirat itu jauh berbeda. Kalau kehidupan akhirat itu masih singkat, Pak. Singkat banget. Kita lihat dari segi umur kita saja. Al-umri ummati baina sittin wa sab'in. Umur umat itu hanya antara 60 dan 70. Cukup. Kalaupun ada 70 lebih, bonus sedikit. Ya, jarang yang bisa banyak gitu. Apalagi yang sekarang, apalagi masuk nanti Covid lagi, baru parah. Ya, versi kita sedikit. Kalau Bapak Ibu tahu satu hari akhirat itu berapa tahun dunia? Satu hari akhirat itu berapa tahun dunia? 1000 tahun di dunia ini baru dihitung satu hari di akhirat. Perimbangannya gimana bisa beda enggak itu? Enggak bisa. Dan ingat Bapak Ibu, hidup kita ini hanya 1,5 jam di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, kalau beli India berapa jam sih kalau biasa tentunya yang biasa? Beli Hindustan itu bisa 3 jam ini. Yang langganan itu 3 jam minimal 2 jam lah. Episode dari mulai dia lahir, kalau dia tuh 7 kali lahir misalnya ya lahir lagi reinkarnasi ya. Kan mungkin dia banget tuh. Jadi kita ini hanya 1,5 jam di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau 1,5 jam itu bisa ngapain aja kita? Ya. Belum tidurnya berapa jam? 1/3. Ya. Belum bekerjanya 1/3. Ya. Sosialisasi. Jadi untuk ibadahnya berapa jam? Nah itu maksudnya. Jadi kalau kita seimbangkan dengan nggak bisa. Makanya kejar akhirat agar ada kita bekal pulang ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang biasa pulang kampung, kalau saya pulang ke Medan gitu. Pulang ke Medan itu kalau nggak bekal ke Medan ada uang pegangan, jangan pulang. Malu-maluin aja ya. Gimana? Sampai ada iklannya, ada apa? Ada iklan ya itu. Balik kampung pengen itu kerdus dibungkus kosong. Biar kelihatan tetengan gitu kan. Nah, wah, di kampung bahagia banget. Kalau zong malu, makanya ada yang nggak pulang sampai 20 tahun baru, lama banget nggak kumpul. Susah banget ya. Ya makanya yuk persiapkan bahagianya ketika kita nanti kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita awali dengan mempersiapkan husnul khatimah. Itu yang pertama, kita siapkan. Maka Bapak Ibu, seperti informasi saja. Kebetulan saya tugas rumah sakit nih sebagai rohaniawan menghadapi pasien itu ya. Ketika seperti maut dan ketika diminta untuk melaksanakan fardu kifayahnya, ya kan? Jadi kalau udah mulai di monitor itu udah nah, itu dokter tahu Pak kira-kira berapa menit, berapa jam lagi ini akan selesai. Kalau dari GD telepon, Pak Ustaz siap-siap bentar lagi. Udah kayak nggak kenal mereka ya udah ngerti gitu. Udah tahu kebiasaannya kenapa ya kenapa kebiasa jadi mereka tahu. Udah siap-siap tuh tahu berapa jam lagi, berapa menit lagi tahu. Ya kan? Nah, dipanggillah saya untuk mentalkinkan namanya. Ingatkan,
ditalkinkan itu diingatkan. Disinilah konsep talkin yang sekarang diperdebatkan. Lakinu 'inda mautakum. Rasul memerintahkan ingatkan orang mayit kamu. Jadi kata mayit di sini dipahamkan saat dia mau sakratul maut, dan bahkan ada yang menafsirkan ketika dia sudah meninggal pun dia bisa mendengarkan. Makanya dan ada pemandikan jenazah yang saya lakukan setiap hari itu lehormatil zanais, menghormati jenazah, memuliakan mayit itu nggak bisa main-main. Ya, harus seperti orang hidup diperlakukan. Santun, aurat yang nggak boleh dibuka, pelan-pelan ngangkatnya. Bahkan sakitnya yang dirasakan itu lebih apa ya, sakit daripada yang dari hidup. Ya, kalau nyubit waktu hidup ya mungkin aduh sakit, tapi kalau lagi meninggal paling sakit. Kalau percaya Pak coba anda kalau meninggal. Ya kan? Malunya pun begitu. Jangan mentang-mentang dia sudah jadi mayit, auratnya kebuka-buka, kita jaga ya, kita jaga. Sampai-sampai mandikan pun saya, ini sedikit informasi. Mandikan aja, tugas jenazah tolong ini diingat. Memandikannya saja tidak boleh itu melangsungkan air ke tubuhnya. Apalagi kayak bersemir, gitu ya, pakai mesin. Kalau begitu, ya kan, tata krama. Ya, airnya di tangan kanan ambil gayung air, tangan kiri menafiskannya. Ini. Begitu etikanya memuliakan jenazah. Ya. Kalau mandikannya hidungnya itu dulu yang dibiarkan disiram hidungnya. Mangok apa nak megap gitu. Dia bisa ngomong. Ya kan? Nah, tuh dimuliakan. Jadi selama saya 7 tahun bertugas di rumah sakit itu, baru ini serem. Kalkulasi meninggal itu sebulan antara 50 sampai dengan 70 orang per bulan, Pak. Itu data statistiknya ya. Yang paling banyak itu ketika habis Ramadan, bulan Syawal. Itu paling banyak meninggal. Itu bisa 100 lebih itu. Bulan Syawal. Padahal kata Rasulullah, sumu tasihu, kalau kamu puasa kan sehat. Loh, boleh banyak orang meninggal ya? Setelah Ramadan. Ya mungkin pola makannya salah, kalau mungkin juga ajarnya sudah sih, ya. Jadi kalkulasinya itu kalau dia 50-70 per bulan dikurangkan semua persentasenya berarti kira-kira 60 orang per bulan. Itu baru yang resolusi saja ya. Belum sakit yang lain, ya kan? Terus kita ambil 60 orang per bulan kali setahun berapa? 60 kali 15 720, cepat dong multiplikasinya, ya. Oke, ibu-ibu ya saya yang punya cuma belanja nih, Bu. 720 orang kali 7 tahun berapa? Nah, ya banyak sih banyak. Jumlahnya itu gitu. Berapa? Itu kan bisa ngitung dong. Udah banyak dah, iya banyak ya, oke. Dari sebanyak itu yang mampu secara langsung saya lihat mengucapkan kalimat la ilaha illallah cuma 2 orang. Wah, berarti saya ya Allah. Sebanyak itu Pak, cuma 2 orang. Karena biasanya kalau dia UGD itu nggak bisa lagi ngapa-ngapain. Ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Kok sulit banget ya? Padahal kalimat la ilaha illallah itu nggak ada huruf famun, nggak ada huruf bibir. Ya. Andai pemaaf kalau kita sakit itu mulutnya kena stroke begini, masih bisa loh, bisa kena loh. Ambil contoh ya, kalau belum jadi contohnya aja. Ya kan? Kenapa? Hurufnya itu mudah, nggak ada suruh kayak apa? Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Nggak ada.
nggak ada huruf ba, nggak ada huruf nun, nggak ada, ya kan? Tapi kok sulit banget gitu. Ternyata memang ya luar biasa pahalanya itu, balasannya. Man akhira kalama ila tajallil khalil la ilaha illallah dakhulal jannah. Siapa yang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah masuk surga. Makanya sulit, nggak mudah. Ilmu tamam, ilmu tamam, ya. Kalau ada yang melihat sesuatu mau seperti itu, Bapak Ibu jangan jangan ribet ya, nggak usah ribet. Menghadapinya jangan lebay. Kenapa sudah apa lagi menangis duluan? Tunggu dulu, sabar manusia. Ya, tenang hadapi, posisikan dia dengan baik, ya. Bisa dia jadi dia tidak bisa mengucapkan, tapi dia bisa mendengar, ya. Bantu talqin dengan baik, pelan-pelan, jangan baca, la ilaha pelan-pelan. Keping kanan atau kiri, atau bapak, ibu, saudara, mari ikut saya ya. La ilaha illallah. Stop. Atau 3 kali. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Stop. Kenapa? Jangan aja ngobrol lagi gitu maksudnya. Jangan. La ilaha illallah. Jangan apa? Mau minum, mau makan, ya mau martabak. Jangan lagi, gak usah lagi. Maksudnya jangan tanya apa-apa lagi. Yang penting udah la ilallah, stop. Biar dia ikut sendiri, dia ikut sendiri. Biar dia ikut sendiri. Kalau dia ngobrol lagi, pas dia ngomong apa? Ya martabak, gue pengen sih martabak. Legal. Paham maksudnya, paham? Jangan diajak ngobrol lagi. Biar kata Allah. Kalau kira-kira masih lama, pulang lagi pelan-pelan gitu. Biar nanti akhirnya itu yang kita inginkan, maksudnya seperti itu. Ya. Terus kalau pengen ngasih minum pun, memang dalam Rasulullah sebutkan ketika sebelum itu hausnya mendera begitu tinggi hausnya, silakan berikan minuman pelan-pelan pakai sendok saja, ya sambil mengucapkan sholawat. Tapi pelan-pelan, oleskan aja bibirnya dikit-dikit. Jadi ya jangan dicium pakai ceret atau pakai gelas, gak usah. Ya kan. Jadi sendok pelan-pelan, karena memang hausnya banget itu, haus banget. Bisa seperti itu. Kalau Pak, nanti coba lah. Setelah awal kita kalau percaya. Jadi ya, ingatkan, talkinkan. Makanya ada sebagian pendapat, talkinkannya ketika dia mau meninggal, ada juga mentalkinkannya ketika di makam. Itu perbedaannya. Jadi mesti diperdebatkan itu. Jadi punya pemahaman masing-masing. Karena kalau mengingatkan dia ketika sudah di makam, dia masih mendengar. Kalau masih mendengar, minimal mengingatkan. Idza ja'a malakaini, apabila datang 2 malaikat, ya kan, bertanya kepadamu, man rabbuka, man nabiyuka. Minimal ada pernyataan, itu maksudnya. Makanya ada orang sebagian membacakan talqin di makam. Jadi harus diperdebatkan. Kalau mau baca talqin, bacakan talqin, enggak usah itu. Bidah ini, Rasulullah pernah begini, jangan begini. Itu enggak segitunya beragama ini. Pemahaman. Ya, kalau saya ke makam, saya tanya dulu keluarga, ini mau talqin apa tidak? Ustaz, dimakan aja. Udah kita doa saja. Gitu. Kan inti mengingatkan. Tuntutlah ilmu itu, ingat, untuk ulama minal mahdi ila lahdi. Tuntut ilmu itu dari mana? Dari buayan sampai liang lahat. Di sini konsep yang kita lakukan. Tuntut ilmu ini kan diajarin gitu. Talqin, diajarin. Ya, kalau saya talqin, saya terjemahkan lagi dalam bahasa Indonesia untuk ingatkan orangnya takziah di makam itu. Itu tadi ya. Ajarkan talqin. Ya. Kemudian ketika yang sekitar 2 orang tadi, saya kan agak kepoan Pak, mau tahu aja gitu kan. Saya tanya ini, kira-kira Bapak ini meninggalnya kenapa ya? Kok bisa lancar mengucapkan la ilaha illallah gitu? Enggak seperti yang lainnya. Apa sih amalannya? Kebetulan ada 2 itu. Yang pertama, ada seorang anak muda usia 22 tahun baru menikah jadi marbot di sebuah masjid, saya masuk masjidnya, ya, tiap hari azan di situ, karena di badal imam juga, anaknya baru 1 meninggal,
ini mungkin faktor Allah bisa karena biasa mengucapkan la ilaha illallah ketika azan, menuntun dia untuk bisa mampu mengucapkan kalimat itu la ilaha illallah. Selesai. Ya. Yang kedua, saya tanya juga itu kira-kira berjarak 3 tahunan. Seorang bapak-bapak, ya usianya hampir 69 begitu ke 70, itu seorang petugas penggali makam dia dan penjaga makam dia. Jadi kalau sini penjaga makam, insya Allah ada ya. Ya, insya Allah ya. Kalau ikhlas itu insya Allah. Saya nggak ketemu ustadz belum yang meninggal di Allah, makanya saya takut ini. Hati-hati ustadznya gitu. Jadi mentang-mentang ustadz langsung bisa, belum tentu yang kepedean. Ustadz, nggak bisa. Ya, inilah yang perlu kita persiapkan ini. Ya, untuk bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah di depan kita ini. Yang pertama ada bisa karena biasa, membiasakannya dengan zikir la ilaha illallah. Ya. Kemudian mengamalkan apa yang diminta adalah kalimat la ilaha illallah. Untuk mentauhidkan Allah, la syarika lahu wa bidzalika umirtu. Tidak mensyirikkan apapun, setiap perbuatan, pekerjaan yang aku lakukan itu. Nah, jadi jangan mencoba mensyirikkan Allah. Sedikit informasi, kalau kita mau ke Mekah itu kita jauh-jauh hari itu sudah belajar untuk namanya talbiyah. Ya, dari Madinah ke Mekah itu sudah terus, bahkan dari mulai sini sudah talbiyah terus itu. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu. Terus dia. Pahami artinya apa artinya? Aku datang kepada Allah. Aku datang kepada Allah. Aku tidak akan mensyirikkan Engkau ya Allah dengan apapun juga. Setiap apapun yang aku lakukan, aku syirik pada Allah. Karena faktor memberat syirik untuk ke Mekah itu, waduh, luar biasa. Kenapa? Apa itu syirik? Perbuatan menduakan Allah Subhanahu wa taala. La ma'budu illallah. Perbuatan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Itu mana syirik? Ya kan? Apalagi syirik mempercayai kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu syirik itu. Jadi Bapak dan Ibu, ibadah haji itu adalah ibadah yang rentan dengan syirik. 20 tahun lagi mau berangkat, udah ketahuan mau pergi haji, betul? Udah diumumin tuh, ya kan? Setahun lagi heboh, udah berangkat. Naik pesawat, waduh, pokoknya heboh deh. Sekampung senegara tahu dia berangkat haji, ya kan? Pas pulangnya, mau kasih tahu juga. Sampai maaf, yang punya gelang kalau dibuka, pulang haji gelang untuk pakai lagi. Kalau minum, sengaja digulung, biar kelihatan. Pakai gelang itu yang gelang. Ada pak pakai? Ada. Hah? Berjabat? Benar? Iya, copot itu. Apa guna gelang itu? Gelang itu adalah tanda kita ada warga negara kita, ada nama paspor kita, kemudian ada nama kita, ada nama maktab kita, nomor maktab kita, tempat kita, penginapan kita. Itu gunanya untuk ketika Anda tersesat di sana, nggak bisa ngomong bahasa Arab, ketemu polisi, ngomong aja. Jadi polisi nganter langsung bawa itu ke maktab, ada nomor maktab itu coba. Itu guna gelang itu. Lah ketika pulang ke Indonesia dipakai untuk apa? Kalau bukan untuk riak. Ini hati-hati. Apa itu syirik? Man shalla yurafa wa syirkun.
Man hajjata wa huwa syirkun, man sadaqata wa huwa syirkun. Siapa yang sedekah ingin dilihat orang itu syirik. Ibadah untuk dilihat orang itu syirik. Haji untuk dilihat orang itu syirik. Hati-hati. Bahaya ini Bapak dan Ibu. Bahaya. Ya. Udah pulang bergelar ini haji. Wah. Nabi Muhammad SAW memang cuma sekali hajinya, nggak ada. Mari kita ucapkan salam dan salam kepada Haji Muhammad SAW. Hah? Pernah? Nggak pernah ya? Atau Abu Bakar itu 8 kali di haji. Mari kita sampaikan salam kita Khalifah Haji Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Pernah nggak? Ada ya? Jadi haji itu sendiri bukan sesuatu yang penting. Haji tadi orang yang berkunjung, ya, tak penting. Jadi kalau begitu itu, kami silakan kepada bersama kita pada subuh ini Haji Muhammad bin Marpaun MAG. Naik kupingnya, habis pahalanya. Atau pasti panggil, kami silakan bersama kita malam ini Bapak Muhammad bin Marpaun. Kok masih hajinya ya? Sakit hati, nggak berhaji marah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya. Inilah yang mengakibatkan orang susah buat kalimat tauhidnya di akhir hidupnya. Kenapa? Mensyirikkan Allah. Itu sulit Bapak dan Ibu. Gara-gara batu, waduh, semenjak 2 menjak 3 menjak saya pakai batu ini, waduh. Sekarang bulan saya jadi ladis. Buset dah. Ya. Enggak, yang gara-gara batuk loh. Ya, jam kita udah kelar ya? Jam tangan sih bener jam ini. Banyak jam mati semua ini. Udah, ini lalu jam juga jam kita. Iya. Udah ya? Udah 5:50 ya Pak Ibu ya? Oke. Ini kita ada dialog juga? Iya. Nggak kira negara demokrasi Pak yang pakai yang untuk soalnya. Oke ya, tadi ya intinya jangan coba syirikkan Allah, itu menghalangi kita untuk bisa berkhotimah. Menyembah selain Allah, mempercayai kekuatan selain Allah, hati-hati. Kayak kepada batu, berdukun, ini juga menghalangi kita untuk bisa ucapkan husnul khotimah ya. Supaya bisa dapat kerjaan ke dukun, dapat jodoh ke dukun. La ilaha illallah. Suami macam-macam, biasanya macam ini macam-macam. Dukun, jam apa jam? Itu suami aku di rumah kayak sekarang mulai aneh ya. Kenapa emang? Iya, itu biasanya pulang jam 8, sekarang pulang jam 12. Iya, aneh deh. Udah yuk jam kita ke dukun aja ya. Hanya sampai dukun. Iya kan? Pergilah ke dukun. Pak, Mbah, itu suami saya sejak 2 menjak 3 menjak ini. Ya kami 3 menjak soalnya banyak banget soalnya sejak aja itu. Jadi udah mulai nggak sayang sama saya. Gimana ya? Oh, begini tuh suami sampean itu ya sudah mulai ada orang-orang yang dia dekati. Ya banyak sekeliling dia perempuan. Oh iya Pak, iya. Oh, hati-hati kepada Ibu. Datangnya aja udah ditolak amal kita 40 hari. Maka kekahinan laiful Allah bina yauman. Barang siapa datang kepada dukun ditolak amalnya 40 hari. Itu datang aja. Ngajak teman-temannya, ayo, jangan teman saya mana ada dukun. Itu temannya satu bus kena semua. 40 hari, tolak amalnya. Puasa nggak diterima, sedekah nggak diterima 40 hari. Wa man saddaqtahu falyu'mal 'amaluhu 40 sana. Siapa yang percaya pada dukun dan terima amalnya 40 tahun. Kasihan dia. Biasanya kalau dukun itu kasih sekali, harus berkali. Gimana menyeimbangkan dunia akhirat? Nggak bisa kita. Ya. Harus kita jangan syirik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, agar kita bisa husnul khotimah, tadi pertama harus membiasakan mengucapkan kalimat la ilaha illallah.
yang kedua jangan syirik, yang ketiga jangan durhaka pada kedua orang tua kita. Itulah membatasi kita untuk bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Orang tua adalah perwakilan Tuhan kita di bumi ini. Kalau pengen lihat Allah tersenyum, senyumkanlah orang tuamu. Kalau masih ada orang tua yang belum tersenyum, berarti Allah juga tidak senang kepadamu. Kenapa? Ridallah billah walidayah. Omonganmu pun harus dijaga. Saya tak pernah ngomong orang tua itu enggak. Kan surat kan sudah bilang wala taqulu ma'ruf wala taqulu ma. Jangan ngomong orang tuamu. Saya nggak pernah ngomong terus kamu diam baik, diam. Diam lebih parah daripada ngomong. Ya, hati-hati loh. Setetes air mata yang dijatuhkan orang tuamu ketika dirimu membuat dia sakit hati, itu hidup akan susah. Dunia akhirat itu janji Allah. Itu main-main. Ya. Sahabat Rasulullah pernah ditanya kan? Pada ditanya apa ibu? Si Al-Aqamah itu, ya, ketika dia mau sakaratul maut, nggak bisa mengucapkan la ilaha illallah dan nggak bisa mati-mati. Gitu. Sampai berhari-hari, 7 hari gitu. Jadi pada bingung semua sahabat ini, kenapa sih? Ini nggak bisa mati-mati ini, ya? Kok nggak bisa ini? Apa masalahnya nggak bisa dia ini? Ternyata sedikit, mungkin ibunya belum datang ini. Karena ibunya belum datang, biasanya karena ibunya masih hidup, tapi dia belum datang. Jadi ada apa ini? Coba tanya dulu. Rasulullah sahabat itu tanya apa ini? Ya. Oh, dulu ibunya pernah cerita bahwa dia kecewa sama anaknya ini. Kenapa? Apa masalahnya? Ya hanya gara-gara si anak mendahulukan kepentingan istrinya daripada ibunya. Kan kita begitu biasanya Bapak Ibu. Jujur. Bagi yang paling cantik istri atau ibu sih kita lihat. Jujur ya. Uang paling banyak kita kasih ke istri atau untuk ibu sih? Untuk orang tua kita. Ini yang jadi masalah. Ini yang terjadi gitu. Kalau kita kasih untuk orang tua itu kan biasanya kan sisa belanja kali ya. Sisa belanja. Nggak pernah kita mendahulukan orang tua baru untuk diri saya, enggak. Kenapa? Kita merasa ya gua punya kehidupan loh. Anak gua, istri gua. Orang tua nggak pernah minta. Ya, dan orang tua itu nggak mau minta menjaga anaknya. Tapi kalau ada orang tua yang tersinggung dengan anaknya, itulah menghalangi dari sakaratul maut. Kadang-kadang kita udah merasa hebat, ya udah kaya. Orang tua kadang-kadang udah nggak bisa ngapa-ngapain. Pesan Bapak Ibu, tolong pesan saya ini, itu saya akan jemaah saya. Walaupun orang tua kita udah tua, lemah, tapi jiwa mereka itu nggak tua. Ya, jiwa nggak pernah tua, semangat nggak pernah tua. Kita yang tua itu ketika kondisi waman ma'amiluhu nafisun lahal apalagi kondisi fisiknya yang tua, lemah, dikurangi. Tapi kalau yang namanya semangat itu nggak tua. Ya, tolonglah bawa mereka ikut ngaji karena mereka biasa ngaji dulu. Tolong bawa aja ngaji kemari. Walaupun kursi roda, walaupun gendong-gendong mereka, kalau mereka mau gitu. Cuma karena nggak ada yang mau bawa, kadang-kadang ditanya lagi, "Lah, lu pergi kemana, lah?" Kepo. Main udah tua, peot lagi, nanya lagi. Ya biasa lah gua mau ngaji. Situ aja dia baik, gitu. Minum makan dia dikasih itu. Emang bisa begitu? Ya Allah. Seorang suami, laki-laki, ada tanggung jawab pada ibu anda dan mertua anda juga sama yang dibeda-bedain mertua itu. Lebih rela meletakkan orang tuanya di belakang mobilnya paling belakang. Kalau ada apa tunggalan apa polisi tidur itu, sakit, istrinya di depan berdua dengan dia. Jangan, orang tua di depan, istri di belakang. Begitu.
Kecuali orang tuanya minta, udah saya sini aja, tolong sini aja enak sini. Kecuali dia minta. Kita anak harus siapkan duluan. Ayo, di depan ini sama saya. Kita tidak diakan anak sama anak yang soleh. Ya. Kalau masih mendahulukan istri kita dan orang tua kita, kalau masih hitung-hitungan dalam memberi orang tua kita, kalau masih hitung-hitungan untuk mendoakan mereka, saya tanya Bapak Ibu, berapa kali doakan orang tuanya semalam? Tidak ada hitungan. Setiap tarikan nafas harus kita doakan orang tua kita. Kalau jangan cuma 5 kali sehari semalam Pak, tapi sholat udah kelar. Nggak bisa. Ya, karena orang tua itu wakil Tuhan di muka bumi. Kalau pengen lihat Allah rasanya senangkan orang tuamu. Begitu konsepnya. Selesai ngaji kita hari ini. Jika konsep ini kami pahami, biasakan berzikir ya Allah, ilaha illallah. Kemudian jangan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang durhaka pada orang tua, ya. Waktu juga batasi kita. Boleh nanya sih Bapak, silakan. Nanti kalau tak tanya. Sebenarnya namanya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atma Sejati, Pak Ustadz. Saya mau tanya mengenai kajian yang Pak Ustadz sampaikan antara ibadah dan ilmu. Iya. Dia tahu ilmu, tetapi dia mengabaikan ibadah. Iya. Contohnya seperti berhaji. Iya. Rajin ke Masjidil Haram atau ke Masjid Nabawi, tetapi sepulangnya ke tanah air berubah dalam arti tidak istiqomah. Nah, ini indikasinya apa? Karena dia kan sebetulnya sebelum berangkat haji udah mempelajari manasik, tahu ilmunya, tetapi istiqomahnya itu aplikasinya, ya. Sudah saya tangkap untuk pertanyaannya, ya. Bagaimana hukumnya? Bagaimana ya ketika seorang yang sudah haji tapi tidak melaksanakan haji dengan sempurna? Ya, itu intinya, ya. Bahwa manusia ini memang Allah anugerahkan nafsu, ya. Nafsu serta ada gangguan-gangguan dari dalam dirinya sendiri dan lingkungannya. Ya, itulah kompleksnya manusia ini. Kalau iman malaikat itu naik terus ke malaikat, ya, terus itu. Kalau kita yazidu wal yanqus, yazidu bi ta'atillah wal yanqus bi maksiatillah. Dia akan bisa naik kalau kita maintain dekat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia akan turun bahkan hilang ketika kita melakukan maksiat. Jadi korelasinya itu dia. Ketika seorang walaupun sudah haji, hahaha, jadi 3 kali hajinya, hahaha, ya. Tapi kalau dia tidak mampu menjaga nafsunya, ya, syahwatnya, syahwat apa? Macam-macam, bukan hanya syahwat itu, ya, kami semua. Inilah yang membuat dia terjerumus kembali. Padahal dia sudah mempelajari ilmu tertinggi S5. Udah saya bahas kemarin pada kita Idul Adha. S5 udah loh itu. Iya kan? Bukan S1 itu. Kalau yang belum masih sadatnya baru masih S1, sholatnya tentunya baru S2 itu kan. Sedangkannya itu ya baru S3. Ya. Kemudian siap puasanya 4. Lalu S5 itu safar, sama S5 itu harusnya perfect itu, tapi karena godaan-godaan tadi, makanya lah terjerumus kembali. Maka hari ini sampaikan, saya pesankan, yuk, mari kita istiqomah dengan doa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Duhai Allah yang membolak-balikkan hati, tolong jaga hatiku ya Allah agar senantiasa berada di agama. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita sholat membacakan ihdinas siratal mustaqim, artinya minta jalan yang lurus ya Allah, jangan belok-belok ya Allah. Ketika itu kita sadar kita sedang ngomong sama Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki ya Allah jalan yang lurus. Jadi minta kesempurnaan. Dan doa yang paling spektakuler lagi, Rabbana hablana, apa namanya?
Rabbana la tu'akhizna. Rabbana la tuzigh qulubana. La tuzigh qulubana. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan merubah hati kami. Itu paling penting. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Setelah kami ini mendapatkan petunjuk ya Allah. Ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab. Nah, itu doa itu bagus sekali. Biar mudah parah ini. Ya. Jadi lebih baik, insya Allah bisa dipahamkan. Jadi korelasinya itu, ilmu itu nggak menjamin karena ada serangan-serangan dari internal dan eksternal. Apa satu lagi mungkin dari kanan? Ibu mungkin, halo ibu, itu tidur? Tidak kali aja dulu. Ya. Oke, kalau ada lagi nanti boleh silakan menghubungi saya di layar monitor kita ini. Ada enggak? Begitu. Layar ini di nomor 0813 6128 0016. Silakan di WhatsApp saja. Ya, insya Allah akan kita jawab. Ya, kalau tidak ada pulsanya saya jawab lagi pulsa. Mungkin nggak nunggu lagi hari saya pulsa cuma saya jawab. Jadi jangan bilang pulsa sombong banget. Saya nggak jawab. Pulsa apa ya? Jadi kita balik aja ketemu kita pada hari ini. Insya Allah panjang umur, rezeki belum meninggal, kita bisa ngaji lagi, kita bisa belajar lagi dan istiqomah insya Allah sampai akhir kita bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Akhirnya kita berpisah. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah menerima apa yang bisa kita lakukan Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ya Rahman ya Rahim, taqabbal minna ma sallallahu ya Allah. Allah yang Maha Masih Maha Penyayang, terimalah permohonan kami ya Allah. Terimalah doa kami. Terimalah tadah tangan kami ini ya Allah. Kemana kami mengadu kalau bukan hanya padamu ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Rabb, ighfir lana dzunubana 'amma wa dzunuba abaina wa ummahatina wa auladina wa ikhwanina minal muslimin muslimat al-ahya min wal amwat. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa mertua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa keluarga kami, kaum muslimin dan muslimat yang masih hidup dan sudah berpulang kepada-Mu ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan, ya Allah, tolong tetapkan hati kami. Jangan robah hati kami yang sudah mendapat hidayah ini Allah Subhanahu Wa Taala, karena kami tahu Engkau yang memberikan kami hidayah, Engkau yang mencabut hidayah, Engkau yang bolak-balikan hati ya Allah. Jaga hati kami ya Allah. Jadikan kami hamba-Mu yang baik beriman, tuntun kami ya Rahman. Jadikan hidup kami dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kami kesehatan dan keafiatan menghadapi tahun baru 1444 Hijriah ini ya Allah, agar kami menjadi insan yang lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya ya Allah. Ya Allah, berikan kami kekuatan untuk bisa melaksanakan perintah-Mu ya Allah, menjauhi segala larangan-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirnya saya Muhammad bin Batal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.